arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantam akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Hukum ini dapat lebih mudah dipahami apabila ditulis secara matematis. Hukum OHM dapat dinyatakan sebagai F atau I sama dengan R. F merupakan voltage atau beda potensial, disebut juga tegangan, satuannya berupa volt. I merupakan current atau arus listrik, satuannya berupa ampere. R merupakan resistansi atau hambatan listrik, satuannya berupa ohm. Listrik muncul karena sifat benda yang memiliki dua jenis muatan, yaitu positif atau proton dan negatif atau elektron. Saat elektron bergerak berarti muncul arus listrik. Besar arus listrik ditentukan banyaknya muatan elektron yang mengalir di suatu titik dalam satu detik. Besaran arus listrik diukur dalam satuan coulomb atau detik atau ampere. Arus listrik dapat mengalir jika ada penggerakannya, yaitu benda potensial atau tegangan. Arus listrik bisa mengalir melalui bahan yang mudah menghantarkan elektron atau konduktor. Umumnya konduktor terbuat dari bahan logam, namun arus listrik juga bisa berhenti alirannya oleh penghambat atau resistor. Di konteks hukum OHM berlaku, untuk mengetahui suatu rangkaian kelistrikan masih bekerja dengan baik, maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran tersebut meliputi pengukuran arus listrik yang mengalir, tahapan yang terdapat pada rangkaian kelistrikan, dan tegangan pada rangkaian kelistrikan tersebut. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Ampermeter biasanya dipasang secara seri atau berderet dengan elemen listrik. Dalam praktikum sumber listrik arus searah, ampermeter biasanya digunakan untuk mengukur besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Kuat arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati kawat persatuan waktu. Ampermeter memiliki nilai batas ukur tertentu. Batas ukur digunakan untuk menentukan kemampuan maksimal alat dalam pengukuran arus listrik. Apabila arus yang diukur melebihi kemampuan alat, maka diperlukan hambatan shunt. Hambatan shunt berfungsi mencegah terjadinya kerusakan alat. Pemasangan hambatan shunt disusun secara paralel seperti gambar. Nilai hambatan shunt atau RSH dapat dihitung dengan perhitungan berikut. Untuk pengukuran tegangan DC diperlukan alat ukur yang disebut voltmeter. Voltmeter biasanya disusun secara paralel atau sejajar dengan sumber tegangan atau peralatan listrik. Cara memasang voltmeter adalah dengan menghubungkan ujung sumber tegangan yang memiliki potensial lebih tinggi atau kutub positif. Harus dihubungkan terminal positif voltmeter dan ujung sumber tegangan yang memiliki potensial lebih rendah atau kutub negatif. Harus dihubungkan ke terminal negatif voltmeter. Biasanya voltmeter digunakan untuk mengukur sumber tegangan seperti baterai, elemen voltal, atau aki. Seperti ampermeter, voltmeter juga memiliki batas ukur makan untuk mengukur tegangan yang melebihi jangkauan dengan memasang sebuah hambatan pada voltmeter. Hambatan tersebut dinamakan sebagai hambatan muka atau LM. Pemasangan hambatan muka dipasang seri dengan voltmeter yang ditunjukkan pada gambar di samping. Persamaan nilai LM sebagai berikut. Resistasi atau lebih tepatnya disebut dengan resistasi listrik atau electrical resistance adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron pada konduktor. Maka resistansi listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan hambatan listrik ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan OHM atau dilambangkan dengan simbol omega. Resistivitas adalah ukuran resistensi dari ukuran tertentu dari bahan tertentu untuk konduksi listrik. Dia juga dapat disebut sebagai hambatan listrik spesifik atau resistivitas volume. Meskipun istilah ini kurang banyak digunakan, meskipun bahan menahan aliran arus listrik, beberapa bahan lebih baik dalam menghantarkannya daripada yang lain. Resistivitas adalah angka yang kemungkinannya perbandingan cara bahan yang berbeda
memungkinkan atau menahan aliran arus. Rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Di era modern ini, manusia memang tidak terlepas dari yang namanya peralatan elektronik. Berbagai alat-alat elektronik dengan mudahnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian elektronika merupakan instalasi yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, di mana dari rangkaian tersebut nantinya akan membentuk fungsi tertentu. Komponen elektronik seperti sumber tegangan dan resistor mempunyai metode khusus dalam rangkainya. Rangkaian seri. Rangkaian seri sumber tegangan. Sumber tegangan dapat dirangkai secara seri. Rangkaian seri resistor. Resistor dapat dirangkai secara seri. Nilai hambatan dari hasil rangkaian resistor secara seri disebut hambatan ekuivalen atau REK atau hambatan seri RS. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel sumber tegangan. Sumber tegangan jika disusun secara paralel memiliki nilai tegangan yang sama. Resistor yang disusun secara paralel memiliki nilai hambatan paralel. Rangkaian jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston digunakan ketika nilai perkalian dua resistor yang berhadapan bernilai sama dengan menganggap nilai R5 tidak ada. Oleh karena itu, berlaku nilai R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4. Susunan tersebut dapat diselesaikan menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nilai hambatan total pada rangkaian menjadi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum 1 Kirchhoff lebih umum ditulis jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum 1 Kirchhoff biasanya disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff-Courant Law (KCL). Berdasarkan gambar di samping, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasanya disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff-Voltage Law (KVL). Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar GGL E dan jumlah penurunan tegangan IR sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma E plus E IR sama dengan 0. Berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian adalah VAB plus VBC plus VCD plus VDA sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. 1. Pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya, pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan, usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya, bebas di sini
arahnya bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. 2. Pada suatu cabang, jika arah lob sama dengan arah arus maka penurunan tegangan IR bertanda positif. Jika berlawanan arah maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Jika arah lob searah jarum jam kemudian arah arusnya juga searah jarum jam, maka penurunan tegangan IR positif karena sama-sama searah jarum jam. Penurunan tegangan IR bertanda positif. Jika berlawanan arah maka penurunan tegangan IR bertanda. Contohnya gini, jika arah lob searah jarum jam, jika arah arusnya juga searah jarum jam, maka penurunan tegangan IR positif karena sama-sama searah jarum jam. 3. Jika saat mengikuti arah lob, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL bertanda negatif. Aplikasi listrik searah. Setiap peralatan listrik memerlukan energi untuk beroperasi. Makin lama peralatan listrik digunakan, energi listrik yang diserap makin besar. Pada peralatan listrik, energi listrik yang diserap alat dinyatakan dalam daya listrik. Energi listrik. Banyaknya energi listrik yang diserap oleh sumber peralatan listrik sebanding dengan tegangan listrik atau V, kuat arus listrik atau I, dan waktu pemakaian atau T. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut. Daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai laju kerja atau laju transfer energi persatuan waktu. Dirumuskan sebagai berikut.